Selamat malam Kak, silakan. Selamat malam juga Bu. Gimana kabarnya Mbak Afna? Alhamdulillah Bu, baik. Oke. Setelah sesi kemarin kita ketemu, nah kemarin kan Mbak Afna ya pernah bertemu dengan saya, dengan Ibu ya. Gimana apa perasaannya Mbak Afna? Silakan diceritakan. Dan di sini itu untuk konseling itu nggak perlu malu, nggak perlu takut ya, karena di sini kita insya Allah bisa menjaga cerita atau rahasia yang sedang dialami oleh klien atau Mbak Afna, seperti itu. Gimana ya Kak ya Bu? Gimana? Bisa sedikit cerita yang Mbak Afna rasakan saat ini? Sejujurnya melelahkan Bu. Kemarin Ibu mengeluhkan bubur habis dan nadanya agak sedikit tinggi. Jadi aku merasa kayak itu sebuah ancaman gitu. Jantung jadi lebih berdebar. Akunya jadi nggak berani bantah dan rasanya cuma mau nangis aja. Berarti suasana yang sangat tegang, yang sangat mencengkam ya Kak ya. Meskipun situasinya sebenarnya sangat sederhana, ketika kamu merasa dan mendengar nada tinggi itu, kayak ingatan atau bayangan apa yang tiba-tiba muncul di pikiran Mbak Afna ini? Nggak tahu kenapa perasaan aku itu langsung kepikiran meja makan di rumah lama aku Kak Bu. Waktu aku umur 8-9 tahun, di sana hampir setiap malam isinya cuma teriakan, bentakan, papa sama mama saling maki, lempar-lempar barang. Aku cuma bisa sembunyi di bawah selimut sambil tutup telinga. Aku takut banget mereka bakal saling bunuh. Oh, berarti suara-suara dari masa lalu itu yang menyebabkan atau yang masih bergema yang sangat keras di telinga atau di pikirannya Mbak Afna ini ya. Jadi sampai sekarang yang saat Mbak Afna umur 8 tahun itu di rumah sendirian, terus di bawah selimut, merasa tidak berdaya untuk menghadapi keadaan atau kemarahan orang tuanya Mbak Afna. Iya Bu, ya. Dan ujung-ujungnya mereka kan cerai kan. Papa pergi begitu aja, mama stres dan sering nyalain aku. Aku selalu merasa, apa karena aku nakal ya? Makanya mereka sering berantem, makanya mereka cerai. Apa karena aku nggak bisa bikin mereka seneng ya? Jadi ada bagian dari dirinya Mbak Afna itu yang memikul beban ini ya, karena menyimpulkan bahwa perceraian orang tuanya Mbak Afna itu karena kesalahannya Mbak Afna. Dan sekarang ketika pacarnya Mbak Afna menaikkan nada dengan suara yang lantang atau bicara yang tinggi ya, itu kayak berpikirnya langsung tertuju kepada papanya Mbak Afna yang sukanya mentak mama, mentak ibu, terus sukanya mecahin barang yang ada di dapur ya. Iya Kak, bener banget. Aku takut kalau aku salah ngomong dikit aja, dia bakal ninggalin aku kayak papa ninggalin mama. Makanya aku mending diam, nurut, meskipun kadang kesel. Ya aku tetap nurut, soalnya aku takut ditinggalin. Oke, berarti pelepasan emosional yang bagus, yang cukup bagus banget buat
Mbak Afna ini. Bahkan rasa bersalah itu yang keliru keluar itu menyadari bahwa pacarnya Mbak Afna itu bukanlah orang tuanya Mbak Afna gitu. Jadi bukan lagi anak kecil yang tidak berdaya, atau adalah langkah awal kita untuk memutus rantai trauma ini. Jadi ketika Mbak Afna menyadari Mbak Afna itu selalu mengalah demi mencegah dia pergi, apa yang sebenarnya kamu rasakan terhadap pacarnya Mbak Afna pada kondisi dan situasi saat ini? Sebenarnya ya Bu ya, kadang aku itu kesel, aku itu jengkel karena dia bisa dengan mudahnya ngomong dengan nada tinggi, sementara aku harus setengah mati nahan diri agar kelihatan tenang. Tapi kekesalan itu langsung hilang, diganti dengan rasa takut. Jadi ada kemarahan yang kayak diredam di hatinya Mbak Afna, kayak merasa nggak adil gitu ya. Terus kemarahan itu diselimuti langsung oleh rasa takut yang takut buat ditolak gitu, untuk penolakan. Jadi di dalam psikodinamika ini sepertinya kamu itu sedang menumpuk bom waktu, menekan supaya kayak biar kemarahannya itu nggak sampai keceplosan ke pacarnya Mbak Afna ini ya. Iya Kak, betul. Jadi di otak aku itu kalau aku ikut marah kayak dia, nanti kejadiannya bakal makin meledak dan dia bakal ninggalin aku kayak papa aku ninggalin mama. Oke, jadi ketakutan itu benar-benar nyata yang menjadikan Mbak Afna ini benar-benar merasa takut dan merasa bahwa Mbak Afna ini sedang berada di masa umur 8 tahun ketika orang tua dan bapak sama ibunya Mbak Afna itu bertengkar hebat, terus sampai bercerai ya. Saya ingin mengingatkan Mbak Afna, kamu itu bukan anak kecil lagi Mbak, yang bersembunyi di balik selimut itu, ada masalah dan trauma itu. Nah Mbak Afna itu usianya udah berapa ini? Aku 25 tahun. Oke, pada saat ini Mbak Afna udah 25 tahun, berarti kejadiannya udah bener-bener lama banget ya. Udah berapa tahun berarti? Kejadian 8 tahun, sekarang usianya 25 tahun, 10 tahun lebih ya Mbak ya kejadiannya ya Mbak ya. Oke. Ya, karena Mbak Afna sudah sadar, itu juga sangat berarti, juga sangat berharga ya, sangat baik banget karena menyadari bahwa masa lalu itu ya nggak jadi masa depan. Masa lalu ya masa lalu yang sudah kita jalani, sekarang kita tinggal menjalani hidup sekarang ini dengan tentunya lebih damai, lebih lebih menghargai diri sendiri dan tidak takut sama tentunya biar trauma itu nggak muncul lagi, seperti itu. Gimana perasaannya Mbak Afna malam ini setelah berbicara, setelah mengutarakan isi hati dan pikiran Mbak Afna saat ini? Jujur sekarang rasanya agak plong sih Kak. Jadi kayak ada batu besar di hati aku yang sekarang bergeser di dalam hati. Masih ada rasa takutnya, tapi saya tahu sekarang dari mana asal rasa takut itu. Oke, terima kasih atas keberanianmu ini
jujur dan terbuka kepada ibu, karena luka pada hari ini tentunya kayak membuka atau berpikir bahwa 10 tahun yang lalu pada umur 8 tahun itu kayak terjadi lagi ya. Terus karena proses ini butuh waktu, dan apa yang kamu lakukan hari ini adalah langkah yang sangat besar. Oke, jadi kita sudahi untuk konseling pada malam hari ini ya Mbak ya. Terima kasih, dan nanti kita lanjut untuk sesi berikutnya setelah Mbak Hafna melakukan tidak berpikir bahwa masa lalu itu akan jadi masa depan. Jadi berubah berpikir positif, berubah kayak jadi diri sendiri gitu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Hafna ya. Terima kasih banyak Bu.